Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Rich Pandi dari Winner Stocks Indonesia. Eh Hari ini keren banget ya, keren banget dan as predicted lah. Rabu dan Kamis, bam, naik lagi. Nah, penentuan nih besok nih. Kalau besok lanjut lagi, IHSG all time high dah. Karena selisihnya cuma berapa poin doang. Sekitar 10, sorry, 30-an poin ya, 30-an poin. Dan hari ini pergerakan IHSG itu 45 poin. Jadi kebayang nggak sih dari titik open sampai penutupan itu sekitar 45 poin ya, 45 poin. Dan kalau 30 poin lagi IHSG udah break all time high, ya kayaknya besok bisa seru nih ya di hari Jumat. Dan sebelum libur panjang, all time high dulu. Habis itu libur panjang. Wow, mantap. Ya, kita siap-siap aja ya, siap-siap besok bakal seru ya. Jadi semoga market berbaik hati ya. Dan biasanya kalau udah break, biasanya berat naik, habis itu dia swing. Atau biasanya kita lihat dulu nih, apakah besok dia swing dulu dan after hari Rabu ya, minggu depan, hari Rabu, dia bisa break all time high. Who knows? Itu skenario-skenario yang kita pikirin di otak. Tapi tetap biar bagaimana juga market ya. Ada beberapa katalis sebenarnya yang bisa membuat IHSG break all time high. Salah satunya adalah dengan laporan keuangan kuartal pertama yang akan dirilis oleh Big Banks ya. Ini akan jadi salah satu katalis positif. Plus potensi pembayaran dividen yang besar. Jadi kalau Big Bang jalan, tidak ada alasan Composite tidak akan bisa jalan. Pasti jalan, gitu ya. Tinggal yang ekorin siapa? Dan hari ini grup Prayogo jadi salah satu jadi bintang lapangannya ya, yang bikin IHSG jadi sangat-sangat kuat. Dan kemungkinan besar juga akan sama besok, kemungkinan masih masih didukung oleh sektor Prayogo. Eh Nanti di ulasan saya akan bahas deh saham-saham secara teknikal ya, saham-saham grup Prayogo. Tapi sementara kita bahas sektornya dulu, masuk ke market review-nya dulu aja. Oke, kita masuk ke composite. Nah, ini composite ya. Tinggal 30 poin doang. Bam, langsung dia break all time high. Transaksi hari ini cukup besar, 9,66 triliun, dan asing net buy lagi 510,9 miliar. Setelah kemarin beberapa waktu sempat asing net sell, sekarang dan net buy lagi. Nice. Sebenarnya saya agak khawatir dengan kondisi pergerakan IHSG karena ini market hype-nya masih seputar Bitcoin. Tapi rupanya IHSG kita masih masih cukup menarik buat buat banyak orang, dan fundamentalnya jelas, lebih jelas ya beli saham daripada Bitcoin. Oke, dan sektornya IDX Basic, wow, keren banget ya. Breakout disertai dengan volume yang sangat tinggi. Terus habis itu consumer cyclical masih uji support. Sektor energi cakep juga ya, bisa naik lagi. Kayaknya sektor energi masih akan naik nih. Terus sektor finance ya, surprisingly ternyata sektor finance ini chartnya kurang oke. Maksudnya dia nggak body, nggak membentuk body ya. Tapi volumenya terhitung sangat tinggi dan transaksi 3,3 triliun. Artinya 30% lebih ada di sini, di sektor finance ini. Dan asing net buy 380 miliar. Artinya dari total 500 asing net buy, 75% ada di sini ya. Wow banget. Terus habis itu healthcare mencoba rebound dari support tapi belum mampu.
Industri lagi jalan flat, ya, belum kemana-mana. Infrastruktur, potensi rebound, terbuka lebar. Consumer non-cyclical, ya, sama mulai merangkak naik juga. Properti masih di bawah ya, masih belum kemana-mana. Dan tekno masih juga belum kemana-mana. Setelah kemarin Goto naik dengan penuh euforia, hari ini turun dengan penuh euforia juga. Penuh dengan meriah. Transportasi ya belum terlalu signifikan naiknya, tapi ya lumayan, not bad. Transaksinya kecil banget, jadi saya skip. Jadi kalau lihat kayak gini sektoralnya, lihat IHSG, kayaknya kemungkinan IHSG masih potensi bisa naik lagi ya. Nanti kita coba lihat ini apa namanya pergerakannya besok nih. Oke, dan ya yang ditunggu-tunggu telah tiba. Kita masuk ke ulasan, dan yang saya mau ulas hari ini salah satunya adalah saham-saham Prayogo. Kemarin saya sudah sempat share di grup nasabah, dan kali ini saya akan share untuk yang lain juga. Dan pertama adalah TPIA. TPI ini adalah salah satu emiten favorit saya ya. Bukan salah satu, ini ya emiten favorit saya. Kalau lihat dari weekly-nya, dia kalau potensi kayak membentuk ini, sorry ya, ini saya ganti supaya kenapa nggak bisa ya? Oh, ternyata nah ini. Jadi kalau lihat di weekly kelihatan ya, ini sengaja saya ukur pakai Fibo. Saya sengaja ukur pakai Fibo ya, karena saya pengen tahu up-nya sampai kemana kira-kira. Jadi dia membentuk pola kayak ascending triangle kalau nggak salah ini namanya. Dan kalau ini udah breakout ya, ini di weekly loh, udah breakout. Jadi potensial naik terbuka lebar ya. Tentu saja dia naik dulu, swing, habis itu dia breakout. Dan biasanya overshoot, membentuk, ini kan all time high, nih, dia membentuk all time high baru, dia swing, terus dia naik lagi. That's why saya cukup optimis yang pergerakan TPIA di sini adalah dia bisa sampai sekitar 6.400-an something, terus habis itu dia swing, habis itu dia swing, habis itu dia swing di titik all time high sebelumnya 6.125 ini, terus habis itu baru dia break lagi baru lanjut lagi ke level 6.900-an ya. Ini kira-kira per terawangan saya nih. Bisa begitu ya. Ini kira-kira 6475. Mungkin begini kali ya. Kita pembulatan aja angka-angka. Bukan berarti tidak persis. Bisa jadi 6.500 bisa, 6.450 bisa. Ini ada deviasinya. Tapi kira-kira seperti ini. Biasanya dia naik dulu, breakout dulu, dia swing dulu, habis itu dia breakout lagi ke target 7.900-an ini. Ya, tapi ya itu terkenal. Kalau dia lagi rally, itu kenceng dan lama. Dan ini sudah lama dia sideways, dan ini udah mulai siap-siap untuk breakout. Gampang banget ketebak pergerakannya. That's why ini jadi favorit saya. Habis TPIA ada brand. Favorit kedua, brand. Ini chartnya, gambarnya rapi banget, dia jalan di trendline. Kalau dia bisa breakout 6.380-an ini ya, 85. 6375, sorry ya. Dia potensi ruang untuk dia naik terbuka lebar. Tapi target saya harus sama ya, black all time high dulu. Tapi biasanya dia habis breakout resistant, dia swing, habis itu dia baru naik lagi, breakout lagi. Polanya begitu. Habis brand, ada cuan.
cuan udah di bottom banget dan orang udah banyak galau banget dan banyak yang sudah jualan, hands up, dan market udah kering banget. Kalau naik sih enteng, harusnya enteng. Dan target terbuka lebar untuk naik sampai atas. Last but not least yaitu Barito Pacific. Ini udah sideways lama dan ada di level support. Kapan lagi Barito dapat harga di bawah 1000? Ini valuasinya harusnya juga di atas 1400 kali. Jadi hopefully dia bisa naik lagi dan breakout all time high-nya lagi. Kalau lihat weekly-nya bagaimana? Coba kita cek. Ini udah di bottom banget ya. Jadi kalau naik sampai ke sini aja bisa beggar tuh ya, 100%. Wow. Jadi harapan saya bisa nyampe nih ya. Jadi kalau lihat polanya kan kelihatan nih, naik, swing, puck, naik, swing, puck. Mungkin dia bisa modelnya kayak gini nih, naik dulu, habis itu di swing lagi, digocek dulu sih ya. Jadi dia naik dulu, habis itu digocek dulu, digocek ke 1000-an lagi, terus baru dia breakout naik lagi, baru dia bisa breakout naik. Atau mungkin dia turun lagi ke sini, baru dia breakout. Mau naik mau turunin BRPT udah kayak ya gitu deh. Oke, itu ulasan dan ya perlu bahas yang kemarin ya. Perlulah ya. Pertama adalah Antam. Antam masih dalam tren yang baik. Besok kalau breakout silakan lanjut. Habis itu ada Breeze. Breeze juga sama ya, walaupun candlenya merah tapi dia tidak buat lower low. Jadi potensi untuk rebound juga terbuka lebar. Habis itu adalah Arto. Arto trigger buy-nya nggak kesentuh. Jadi besok kalau dia bisa rebound, kita pantau. Kalau nggak bisa rebound, yang lain aja. United Tractor, nah ini juga sama ya. Naik turun, naik turun. Nah, kemarin udah naik kan, swing dulu, nanti bisa naik lagi. Buy on weakness. Last but not least yaitu ASA. ASA hari ini cakep ya, breakout. Tapi ini kalau saya bilang tetap sell on news karena ASA dikabarkan JNE akan akuisisi Antaraja. Tapi saya nggak tahu keseriusan sampai seberapa. Oke, itu ulasan dan kita masuk ke rekomendasi untuk besok 8 Maret. Apa aja? Pertama yaitu adalah Java. Setelah Cepin, breakout, gantian. Harapan saya Java. Terus habis itu ada Dharma. Dharma Polymetal, ini juga lagi di bottom, lagi di support, dan di rebound. Moga-moga ini perlawanan ini serius dan bisa naik. Setidaknya saya lebih aman kalau dia naik bisa sampai ke level ini. 1310. Terus habis itu ada Tekim. Ya, orang bilang, Pak, bukannya lebih enak INKP, transaksi lebih liquid, lebih besar. Tapi secara teknikal ini lebih menarik. Dan transaksi juga nggak jelek-jelek amat loh. Ya, kita coba ya berspekulasi di sini dulu gitu ya. Dan habis itu ada PTMP. Rapi banget pergerakannya ya, naik swing. Harusnya masih bisa lanjut lagi. Atur strategi. Dan last but not least, untuk besok brand. Tadi saya kan baru ulasan, belum rekomendasi. Nah, ini rekomendasi. Kalau besok dia bisa naik di atas 6375 atau di atas 64 lah lebih aman. Harusnya pintu jalan tuh udah terbuka lebar dan kemungkinan naik juga cukup besar. Tapi ingat, saham Indonesia itu transaksinya nggak terlalu signifikan. Untuk jual beliin pergerakan market lebih mudah. Jadi hati-hati aja. Bisa aja bergeraknya anomali. Oke. Ya, itu dulu market review, ulasan, serta rekomendasi untuk perdagangan tanggal 8 Maret 2024. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga besok market bisa kasih cuan lagi kayak hari ini ya. Kayak 2 hari ini tepat. Enjoy semua. Happy cuan, stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.